Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang teori permintaan dan konsumsi Islam. Jadi teori permintaan ini adalah dua kata yang sering digunakan oleh para ekonom yang menggambarkan kekuatan-kekuatan terhadap perekonomian yang membuat perekonomian pasar bekerja. Mekanisme pasar ini sama dengan mekanisme ekonomi konvensional, namun terdapat batasan-batasan dari individu untuk berperilaku ekonomi yang sesuai dengan aturan syariah. Dalam ekonomi Islam sendiri, nilai norma dan nilai Islami yaitu nilai yang digunakan Islam untuk kegiatan berekonomi yang menentukan suatu individu maupun masyarakat untuk menentukan ekonominya sendiri, sehingga teori ekonomi Islam ini berbeda dengan teori ekonomi Islam konvensional. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldo Ipan Saputra dengan NIM 2019-0430-106. Di sini saya akan menjelaskan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran dalam perilaku konsumen Islam merupakan perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, Islam dalam mengajarkan kepada manusia dalam berperilaku ekonomi agar sesuai dengan perintah Al-Quran dan hadis. Permintaan erat sekali kaitannya dengan perilaku konsumen. Oleh konsumen pada akhirnya akan digunakan untuk diambil manfaatnya. Islam memandang perbedaan, kemampuan dan pendapatan ini sebagai suatu jalan sosial bagi manusia lain memiliki kemampuan dan pendapatan yang berlebih untuk menolong sesamanya. Diajarkan dalam Islam bahwa tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Hal ini berarti bahwa dalam Islam sangat dianjurkan untuk melakukan sedekah, infak, zakat, dan lain-lain. Merupakan sebagian kecil harta kita yang telah melewati batas nisab tertentu baik dalam segi jumlah maupun waktu penguasaan harta tersebut. Islam adalah satu-satunya agama yang mewajibkan pengeluaran untuk kebutuhan orang lain dengan baik, maka potensinya akan sangat baik bagi perekonomian masyarakat, sebab kekayaan dan harta tidak terkumpul hanya pada sebagian orang. Dengan baik, maka potensinya akan sangat baik bagi perekonomian masyarakat, sebab kekayaan dan harta tidak terkumpul hanya pada sebagian orang saja. Ini pada akhirnya akan menjalankan roda perekonomian. Dengan sejahteranya masyarakat, setiap orang akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya, salah satu perilaku konsumen, yakni permintaan terhadap suatu barang atau jasa meningkat, mengakibatkan produsen meningkatkan lagi produksi barang dan jasanya. Roda perekonomian pun akhirnya berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam kitab Majmu' Fatawa menjelaskan bahwa hal-hal yang mempengaruhi terhadap permintaan suatu barang antara lain: 1. Keinginan atau selera masyarakat terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. 2. Jumlah para peminat atau tulab terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkannya suatu barang semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. 3. Kualitas pembeli atau al-muawid, di mana tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. 4. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut tinggi. 5. Cara pembayaran yang dilakukan, tunai atau angsuran. Apabila pembayaran dilakukan dengan tunai, maka permintaan tinggi. Yang terakhir, besarnya biaya transaksi. Apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah, maka besar permintaannya akan meningkat. Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pandangan Islam mengenai permintaan, penawaran, dan mekanisme pasar hampir sama dengan ekonomi konvensional pada umumnya. Akan tetapi, terdapat batasan-batasan dan individu untuk berperilaku ekonomi sesuai dengan aturan syariah. Islam memandang norma moral yang islami merupakan prinsip Islam dalam berekonomi. Islam mengharuskan umatnya untuk mengkonsumsi barang yang halal dan thayyib. Ini berarti Islam melarang umatnya untuk mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan. Bukan hanya hal-hal yang diharamkan, akan tetapi hal yang dihalalkan pun akan dilarang jika dikonsumsi secara berlebihan. Islam memerintah untuk mengkonsumsi
dengan tidak berlebih-lebihan, israf, dan harus mengutamakan kebaikan, maslahah. Dalam setiap mengkonsumsi yang dilakukan, Islam sangat melarang permintaan terhadap suatu barang dengan tujuan untuk memegah-megah bermewah-mewahan. Bahkan Islam mempunyai regulasi jika harta yang telah mencukupi batas nisabnya, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena dalam Islam, dalam setiap harta yang dimiliki ada sebagian harta untuk orang-orang yang membutuhkannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.